Halo semuanya, kali ini aku mau membahas sebuah film live action yang berjudul Inuyashiki. Film yang diluncurkan pada tahun 2018 dan menuai cukup banyak pujian. Menurutku kekuatan dari film ini ada di karakter superhero yang anti mainstream ya guys. Karena biasanya superhero itu kan selalu digambarkan dalam wujud yang gede, gagah, muda, ganteng, sehat gitu kan. Nah ini superhero-nya itu culun, tua, penakut, udah gitu kena penyakit lagi. Jadi yuk daripada penasaran, mari kita simak bersama cerita lengkapnya. Adegan dimulai dengan seorang ibu dan dua orang anaknya yang pindah ke sebuah rumah baru. Alih-alih bergembira, kedua anak itu justru uring-uringan. Penyebabnya karena rumah baru yang akan mereka tempati itu kecil, gelap, jauh dari jalan. Pokoknya tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, dalam adegan itu tergambarkan betapa sang ayah yang tua itu, tokoh utama dalam film ini, sangat tidak dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Ia tuh sering dimarah-marahi, terus kalau bicara tidak ada yang mau mendengarkan. Pria itu bernama Inuyashiki, atau selanjutnya aku sebut dengan Pak Inu aja gitu ya, biar gampang nyebutnya. Anaknya yang cewek bernama Mari, sementara adik cowoknya itu bernama Takeshi. Tidak dihormati di rumah, rupanya Pak Inu juga tidak dihormati di kantornya. Ia adalah seorang karyawan tetapi sering sekali dimarahi oleh bosnya. Apakah kepayahan Pak Inu hanya itu saja? Ternyata belum. Ia juga memiliki penyakit kanker yang ganas guys. Dan hidupnya itu diprediksi hanya tersisa 3 bulan saja. Jadi karakter Pak Inu ini itu benar-benar seorang ayah yang hidupnya menyedihkan. Sampai kemudian pada suatu malam saat ia berada di sebuah taman, ia bertemu dengan seorang pemuda asing. Lalu ada sebuah cahaya terang dari atas langit. Membuat dirinya jatuh tidak sadarkan diri. Pak Inu tidak tahu apa yang terjadi. Keesokan paginya saat ia habis makan sup, ia terkejut manakala tubuhnya sudah menjadi separuh robot. Jadi tubuhnya itu kayak bisa membuka gitu dan terlihat struktur robot di dalam tubuhnya. Pak Inu tuh sangat kaget sekali. Nah di lain tempat, pemuda asing yang kejatuhan sinar misterius bersama Pak Inu itu juga merasakan hal yang aneh. Namanya Shishigami. Bersama sahabatnya yang bernama Ando, ia tunjukkan bahwa ia bisa menembak hanya dengan menggunakan jarinya. Dan tidak hanya itu aja, ia juga bisa menggerakkan mobil dengan tanpa menyentuhnya. Dan saat Ando bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya terjadi kepada sahabatnya itu, Shishigami menunjukkan diri bahwa ia sudah menjadi separuh robot. Dan Ando itu sangat terkejut sekali. Shin kemudian berpindah ke sebuah rumah, di mana Shishigami masuk tanpa permisi dan membunuh seluruh penghuninya. Pembunuhan itu pun jadi bahan berita di koran dan televisi. Ando, sahabat Shishigami, demi mengetahui bahwa Shishigami lah yang membunuh, merasa takut dan tidak mau lagi berteman dengan Shishigami. Nah, alasan mengapa Shishigami membunuh orang-orang itu sebenarnya agak kurang jelas guys. Tapi mungkin hal itu disebabkan karena jiwanya sedih dan marah akibat ayahnya yang tega meninggalkan dirinya yang saat itu masih kecil dan ibunya hanya demi untuk hidup dengan wanita lain. Adegan pun berganti ke sebuah kantor tempat di mana Pak Inu bekerja. Seperti biasa tuh, Pak Inu dimarah-marahi sama bosnya. Jadi dia tuh kayak nggak becus gitu kerjanya. Salah terus. Ketika ia pulang, ia seperti mendengar seorang ibu yang menangis meminta pertolongan. Saat ia menuju ke sumber suara, ternyata ada ibu yang berharap kepada seorang dokter agar anaknya itu bisa diselamatkan. Pak Inu yang kasihan dengan ibu itu lalu masuk ke dalam ruang perawatan sang anak. Ia pegang kepalanya dan keajaiban pun terjadi. Anak itu mendadak sembuh dan bisa bangkit dari tidurnya. Pak Inu segera tersadar bahwa salah satu kekuatan yang bisa ia lakukan dengan tubuhnya yang sekarang berubah menjadi separuh robot adalah menyembuhkan orang-orang. Sementara itu di lain tempat, Shishigami sedang bersedih hati. Penyebabnya, ibu yang sangat ia sayangi dikabarkan memiliki penyakit ganas dan tidak lama lagi ia itu akan meninggal dunia. Oh ya, sebagai informasi ya teman-teman,
Shishigami itu tinggal berdua saja bersama ibunya. Nah, mendengar itu, Shishigami pun menjadi bersedih. Ia memeluk ibunya sembari menangis, dan tanpa ia sadari pelukan itu ternyata bisa menyembuhkan sang ibu. Nah, dari adegan itu diketahui bahwa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Shishigami dan Pak Ino itu sebenarnya sama, guys. Keesokan harinya saat sang ibu memeriksakan diri ke rumah sakit, dokter itu menjadi heran. Loh, Bu, penyakit Anda kok sudah sembuh ya? Shishigami yang tidak menyadari apa yang ia lakukan menjadi senang. Ibunya sudah kembali sembuh dan tidak perlu lagi khawatir dengan penyakitnya. Saat mereka berdua berjalan pulang sembari ketawa-ketawa bahagia, tiba-tiba datang rombongan polisi yang berpakaian lengkap. Shishigami kaget, ibunya lebih kaget lagi. Loh. Ini ada apa, Pak Polisi? Ternyata pembunuhan yang dilakukan oleh Shishigami telah diketahui oleh pihak kepolisian. Shishigami kabur dan gara-gara itu ibunya jadi bulan-bulanan media. Ia disalahkan hingga akhirnya depresi kemudian lanjut bunuh diri. Shishigami demi mengetahui ibunya telah meninggal menjadi sedih dan sangat marah. Baru aja beliau sembuh dari penyakitnya. Akhirnya meninggal juga dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Ia yang marah lalu melacak ke siapa sih wartawan yang selalu menyudutkan ibunya lewat beritanya. Hingga ia menemukan pria brengsek itu. Shishigami muncul di depan layar monitor si wartawan yang kemudian ia membunuhnya. Nah, proses membunuhnya itu keren sekali, guys. Jadi lewat monitor Shishigami menunjuk dengan jarinya lalu bang. Orang yang ada di depan monitor itu bisa kayak terjengkang kena tembak sungguhan gitu. Mati deh. Setelah kejadian itu Shishigami itu seperti kesetanan. Ia membunuh siapa saja yang bisa ia akses secara online. Dari orang tua, wanita, anak-anak sekolah. Pokoknya asal terhubung lewat gadget, semuanya ia bunuh. Caranya ya tadi, dengan menunjuk jari kayak sedang menembak, lalu bang. Orang yang melihatnya dengan gadget mati seperti tertembak. Adegan menjadi semakin menegangkan manakala Shishigami membajak televisi layar besar di pusat keramaian. Yang lalu dengan senapan jarinya, ia membunuh siapa saja yang ada di sana. Shishigami itu pokoknya marah banget lah dia. Ia bahkan berikrar akan membunuh seluruh orang yang ada di Jepang. Widih, ngeri banget guys. Seluruh orang lo akan ia bunuh semua. Jadi marahnya tuh kayak nggak main-main gitu guys. Pak Ino demi mendengar orang-orang yang berteriak meminta tolong, langsung segera bergegas ke sana. Ia bersama Ando, sahabat Shishigami, juga memperingatkan orang-orang agar HP-nya dibuang aja, karena lewat HP itu Shishigami itu bisa membunuh orang-orang. Pak Ino juga memperingatkan keluarganya agar tidak usah pergi-pergi dan di rumah aja. Tapi ya seperti biasa tuh, omongannya tidak didengarkan. Malah oleh Mari anaknya, yaitu dibentak-bentak. Kamu tuh nggak usah sok jago deh pak. Kamu juga nggak pernah kok ngelindungin aku. Pak Inu tuh jadi kayak sedih gitu. Ya alasan Mari tidak mau disuruh di rumah aja karena hari itu ia ada tugas sekolah mengunjungi salah satu gedung perkantoran yang ada di pusat kota. Oh ya, alasan kenapa Ando kok bisa bareng Pak Inu itu karena pada suatu malam Ando yang sedih sahabatnya menjadi jahat kayak berdoa gitu. Nah karena Pak Inu memiliki kekuatan super, ia mendengar tuh permintaan tolong dari Ando itu. Yang lalu saat ia menghampiri Ando, ia tahu kalau Ando itu sahabatnya Shishigami. Dan karena ia ingin agar Shishigami berhenti membunuh orang-orang, maka akhirnya mereka itu jadi kayak kerjasama gitu. Nah, saat Pak Inu mencoba menghentikan aksi pembunuhan Shishigami, dua manusia setengah robot itu pun bertempur. Pertempurannya tuh seru banget guys. Terbang melintasi gedung, terowongan, pokoknya keren banget tuh special efeknya. Macam kelas Hollywood lah dia kualitasnya. Pertarungan semakin seru manakala Pak Inu mendengar teriakan Mari anaknya.
Rupanya, gedung-gedung yang ditembaki dengan rudal oleh Shishigami tadi mengenai salah satu gedung di mana saat itu Mari sedang berada di dalamnya. Pak Inu pun mencari lokasi keberadaan Mari untuk menolongnya. Tapi Shishigami terus mengejar hendak menghancurkannya. Jadi adegan kejar-kejaran itu sangat epik dan seru sekali teman-teman. Bahkan ada juga adegan sebuah helikopter yang menabrak gedung ala-ala film Matrix gitu. Dan bagus banget. Ya meskipun tidak se-epic Matrix ya, tapi tetap aja tuh adegan itu seru sekali. Pak Inu kewalahan dikejar oleh Shishigami. Karena dia tuh orangnya culun dan penakut gitu. Jadi kayak dia tuh susah untuk ngelawan. Untungnya ia memiliki strategi. Jadi kelemahan dirinya itu diketahui saat Pak Inu bercerita kepada Ando bahwa saat ia makan sup, ia tuh langsung memuntahkan sup itu dan badannya itu menjadi lemas. Ando yang tahu bahwa hal itu disebabkan karena kandungan garam yang ada di sup, langsung menyiapkan strategi agar Shishigami itu bisa ditaklukkan. Ia mengganti air minum dengan air yang memiliki kandungan garam tinggi. Jadi saat air itu diminum oleh Shishigami, Pak Inu segera terbang tinggi hingga menembus langit keluar dari atmosfer. Dan saat Shishigami menjadi lemas, Pak Inu menembakkan senjata pamungkasnya dan Shishigami pun bisa dikalahkan. Pak Inu akhirnya terbang mencari putrinya yang terjebak di reruntuhan gedung. Saat Pak Inu akhirnya bisa menemukannya, Mari itu sangat terkejut mengetahui bahwa ayahnya adalah sang penyelamatnya. Ia sama sekali tidak menduganya, pria tua penakut, culun yang selalu ia ramaikan itu ternyata tidak seburuk apa yang ia duga selama ini. Saat momen penuh haru antara ayah dan anak itu terjadi, tiba-tiba Shishigami muncul dengan marahnya. Ia ternyata belum mati guys. Langsung aja tuh ia menghajar Pak Inuyashiki. Ia dipukul, ditendang, dipalu dengan besi, dan Pak Inu itu seolah-olah kayak pasrah gitu. Tapi saat Shishigami melempar Mari keluar gedung demi melihat anaknya diperlakukan seperti itu, Pak Inu langsung marah yang teramat sangat. Dan gara-gara itu, ia seperti memicu energi potensial dari kekuatan robotnya, yang lalu dengan itu terjadi sebuah pertarungan yang sangat epik di mana ia bisa mengalahkan Shishigami. Pak Inu pun segera mengejar dan beruntung Mari dapat ia selamatkan. Dari kejadian itu, Mari sudah tidak lagi menganggap rendah ayahnya. Ya meskipun ia juga heran sih ya, kok bisa ayahnya itu menjadi robot. Tapi intinya, ia sudah tidak memandang rendah lagi kepada ayahnya. Adegan lalu ditutup dengan keluarga Pak Inu yang sedang makan bersama. Pak Inu seperti biasa masih aja tidak dianggap oleh keluarganya. Tentu saja kecuali Mari. Lalu berita di TV mengabarkan bahwa Shishigami dikabarkan telah tewas, meskipun jasadnya tidak ditemukan. Selesai? Oh belum, karena pada adegan setelah endingnya, rupanya Shishigami masih hidup dan ia mengunjungi rumahnya Ando.
Ando takut, tapi dia senang sahabatnya itu masih hidup. Jadi hubungan dua orang itu sebenarnya agak unik ya. Bermusuhan, tapi ya karena Ando sudah sahabatan dengan Shishigami saat ia masih kecil, jadinya ya kayak balik lagi jadi temen gitu. Saat Ando menawari Shishigami bermain game, saat ia menghidupkan komputernya, Shishigami sudah hilang terbang entah kemana. Dan film pun selesai. Nah, dari film ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari nih teman-teman. Bahwa seburuk apapun ayah kita, tidak semestinya ia diperlakukan dengan tidak hormat. Pak Ino memang adalah pria yang culun dan penakut. Ia juga tidak bisa membelikan anak-anaknya rumah besar seperti yang mereka idamkan. Tapi rumah itu juga sebenarnya meskipun kecil, ia beli dengan hasil jerih payahnya. Pada akhirnya saya pribadi menilai ini adalah sebuah film yang bagus ya, karena ada pesan moral positif yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi selain spesial efeknya yang keren, ceritanya tidak biasa, pesan moralnya itu juga dapat gitu. Baik, demikian alur film Inuyashiki yang bisa aku ceritakan. Klik like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update videoku yang lainnya. Dan terima kasih.